Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Pratama Putri dengan NIM 20032038. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang telah diberikan oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution yang berjudul Panduan Teknis Budidaya Kelapa Sawit untuk Praktisi Perkebunan. Baik, masuk ke bab materi yang pertama, yaitu biologi kelapa sawit. Di sini ada beberapa unsur kelapa sawit yang dimulai dari yang pertama itu daun. Daun kelapa sawit merupakan daun majemuk. Daunnya menyerupai daun pada tanaman kelapa. Panjang kelapa daun sekitar 6,5 sampai 9 meter, tergantung varietasnya. Semakin pendek pelepah daun, semakin banyak populasi kelapa sawit yang dapat ditanam persatuan luas sehingga semakin tinggi produktivitasnya. Nah, kemudian yang kedua, batang. Batang kelapa sawit berbentuk silinder dengan diameter sekitar 20 sampai 75 meter. Tinggi batang bertambah sekitar 45 sampai 60 cm per tahun tergantung varietasnya. Umur ekonomis tanaman sangat dipengaruhi oleh pertambahan tinggi batang per tahun. Kemudian bagian yang ketiga yaitu akar. Akar berfungsi untuk menunjang struktur batang di atas tanah, menyerap air dan unsur-unsur hara dan dari dalam tanah serta sebagai salah satu alat respirasi. Kemudian bunga. Kelapa sawit merupakan tanaman monoecious atau berumah satu. Artinya bunga jantan dan bunga betina terdapat pada satu pohon. Rangkaian bunga jantan terpisah dengan rangkaian bunga betina. Walaupun demikian, kadang-kadang dijumpai juga bunga jantan dan betina pada satu tandem atau hermafrodit. Umumnya, tanaman kelapa sawit melakukan penyerbutan silang. Seperti kita dapat lihat di gambar. Kemudian bagian selanjutnya itu buah. Pada gambar di atas, buah atau brondolan terkumpul di dalam tandan. Dalam satu tandan terdapat sekitar 1.600 brondolan. Tanaman muda akan menghasilkan 20 sampai 22 tandan per tahun. Jumlah tandan buah pada tanaman tua sekitar 12 sampai 14 tandan per tahun. Berat setiap tandan sekitar 25 sampai 35 kg. Kalau enggak pun enggak tahu-tahu itu dia. Berdasarkan warna kulit buahnya kelapa sawit dikelompokkan menjadi 3 tipe sebagai berikut. Yang pertama itu nigrescens atau buah berwarna ungu sampai hitam pada waktu muda dan berubah menjadi jingga kehitaman-hitaman pada waktu matang. Tipe buah nigrescens hampir dominan ditemukan pada varietas Tanera yang ditanam secara komersial. Yang kedua, virescens pada waktu muda buah berwarna hijau dan ketika matang berubah menjadi jingga kemerahan, tetapi ujungnya tetap kehijau-hijauan. Baru yang ketiga, albescens pada waktu muda berwarna keputih-putihan, sedangkan setelah matang berubah menjadi kekuning-kuningan dan ujungnya berwarna ungu kehitaman. Daging buah tidak mengandung karotenoid. Kemudian bagian selanjutnya F, ekologi kelapa sawit. Daerah pengembangan tanaman kelapa sawit yang sesuai berada pada 15 derajat Celcius LU atau 5 sampai dengan 15 derajat Celcius LS. Ketinggian lokasi atau altitude perkebunan kelapa sawit yang ideal berkisar antara 0 sampai 500 meter dari permukaan laut. Kelapa sawit menghendaki curah hujan sebesar 2000 sampai 2500 mm per tahun dengan periode bulan kering kurang lebih 75 mm per bulan, tidak lebih dari 2 bulan. Suhu optimum untuk pertumbuhan kelapa sawit adalah 29 sampai 30 derajat Celcius. Intensitas penyinaran matahari sekitar 5 sampai 7 jam per hari. Kelembapan optimum yang ideal sekitar 80 sampai 90%. Kelapa sawit dapat tumbuh pada jenis tanah perzolik, latosol, hidroponik, kelabu, aluvial atau regosol. Nilai pH optimum adalah 5,0 sampai 5,5. Kelapa sawit menghendaki tanah yang gembur, subur, datar,
bed drainase baik dan memiliki lapisan solum yang dalam tanpa lapisan pedas. Kondisi topografi pertanaman kelapa sawit sebaiknya tidak lebih dari kelerengan 25%. Artinya perbedaan ketinggian antara dua titik yang berjarak 100 meter tidak lebih dari 25 meter. Baru poin selanjutnya, G, tahap pertumbuhan. Fenologi kelapa sawit. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan banyak tanaman budidaya telah dideskripsikan oleh sekelompok ilmuwan menurut prinsip-prinsip skala BBCH yang diperluas sejak 25 tahun yang lalu. Skala BBCH saat ini telah dikenal dengan menjadi rujukan dalam penelitian. Fakta-fakta ini mengindisikan tujuan berdasar dan harapan yang ingin dicapai para peneliti untuk menjustifikasi pendekatan praktis dalam penggunaan skala. Prinsip-prinsip dasar skala BBCH adalah skala umum berbentuk kerangka kerja skala individual yang akan dikembangkan. Skala ini juga dapat digunakan untuk spesies tumbuhan yang saat ini belum memiliki skala khusus. Tahapan fenologi yang sama pada setiap spesies tumbuhan diberikan kode yang sama. Masuk kita ke bab 2, yaitu pembibitan. Di samping jenis tanah, kualitas bibit atau jenis dan pertumbuhannya merupakan faktor utama yang paling menentukan tingkat produksi. Rehabilitasi faktor jenis dan kualitas tanaman serta beberapa tahun tumbuh di lapangan tidak dapat dilakukan. Dengan demikian, perlu pengelolaan pembibitan dengan memperhatikan 3 faktor utama sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan jenis kecamba atau bibit unggul atau potensi produksi tinggi. Yang kedua, pemeliharaan bibit selama di pembibitan. Yang ketiga, seleksi bibit. A. Pemilihan jenis kecamba. Tujuannya yang pertama, mendapatkan kecamba unggul sehingga setelah ditanam dapat memberikan hasil atau produksi yang tinggi. Yang kedua, standar. Secara visual, kecamba yang unggul tidak menunjukkan tanda-tanda abnormal. Baru yang kedua, secara genetik kecamba unggul kualitasnya terjamin dengan adanya sertifikat. Kemudian yang poin ketiga, cara. Potensi produksi produsen benih kelapa sawit domestik Indonesia tahun 2018 adalah 151 juta butir kecamba, sedangkan keputusan pasar diperkirakan mencapai 230 juta butir. Sehingga pemerintah atau Deptan pada tahun ini membuka keran impor benih dari luar negeri atau DAMI, Papua Nugini, ASD Costa Rica, dan Malaysia. Pemesanan benih dilengkapi dengan surat persetujuan penyuluhan benih kelapa sawit atau SP2B KS yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan setempat. Setelah itu dilakukan prosedur administrasi penjualan kecamba, pembayaran serta penentuan jadwal dan tarif pengiriman kecamba. B. Pemeliharaan. Kecamba yang unggul perlu dipelihara dengan baik. Tanpa memelihara yang baik, kecamba unggul sekalipun sulit berproduksi tinggi. Pemeliharaan merupakan aspek paling penting untuk diperhatikan. Tujuannya memelihara kecamba jenis unggul sehingga dapatkan bibit siap tanam yang baik. Standarnya pertumbuhan bibit normal. Kemudian caranya, kecamba yang datang langsung diseleksi lalu ditanam di baby bag. Terus kemudian penyiraman dilakukan pagi dan sore setiap hari jika curah hujan pada hari sebelumnya kurang dari 8 mm. Penyiraman secara mekanis dapat dilakukan dengan penggunaan sistem irigasi selang berlubang mikro. Sistem tersebut menciptakan penyiraman seperti hujan gerimis buatan. Kemudian ada B. Pengendalian gulma dilakukan hanya dengan cara manual atau mencabut gulma dan baby bag. Kemudian pemupukan. Aplikasi pemupukan dapat dilakukan secara konvensional atau maupun dengan teknologi pupuk yang melepas unsur hara secara terkendali. Kemudian pengendalian hama dan penyakit tanaman. Metode pengendalian hama dan penyakit
Di Praenurse sangat tidak dianjurkan karena tanaman masih sangat rentan terhadap pestisida, apalagi yang mengandung logam berat seperti tembaga, air raksasa, dan timah. Setelah itu kita masuk ke poin 3C, seleksi. Seleksi pertama kali dilakukan pada saat kecamba diterima di kebun. Kecamba abnormal, patah, dan atau busuk harus dibuang. Di Praenurse dilakukan 4 kali seleksi dengan membuang bibit abnormal. Bibit abnormal memiliki ciri kelainan pada habitus tanaman, kelainan pada bentuk daun, dan kelainan daya tumbuh. Tahap 1, umur bibit 4 bulan. Tahap 2, umur bibit 6 bulan. Tahap 3, umur bibit 8 bulan. Tahap 4, sebelum bibit ditanam ke lapangan. Dapat dilihat dari contoh-contoh gambar tersebut. Masuk kita ke bab 3, yaitu penanaman kelapa sawit. Pemancangan atau pengajiran dilakukan untuk menemukan tempat yang akan ditanam kelapa sawit sesuai dengan jarak tanam yang akan dipakai. Tujuannya memberikan tanda-tanda untuk pembuatan lubang tanam sesuai dengan populasi yang direncanakan. Sebagai pedoman untuk pembuatan teras atau tapak kuda, drainase lapangan, dan menanam kacangan. Alat yang digunakan kompas, kemudian apnei level, kemudian kayu pancang atau pancang kelapa dan pancang anak, kemudian tali plastik atau kawat. Ke poin B, pembuatan lubang dan pemupukan lubang tanam. Tujuannya memberikan media tumbuh yang baik bagi akar tanaman pada saat pertumbuhan awal di lapangan, mempermudah peresapan pupuk ke dalam tanah sehingga mempercepat tanaman mengabsorpsi pupuk dan memacu pertumbuhan di lapangan. Alat yang digunakan cangkul, alat-alat pengukur dengan ukuran 90 cm kali 90 cm, minimum 60 cm kali 60 cm. Takaran pupuk untuk pemberian pupuk dasar atau rock phosphate. Standarnya lubang tanam telah selesai dibuat minimal 1 bulan sebelum tanam. Ukuran lubang tanam ideal adalah 90 cm kali 90 cm kali 60 cm atau minimal 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. C. Penanaman. Pelepasan lergebek dari bola tanah dilakukan dengan cara mengoyakkan lalu bibit diletakkan ke hati-hati ke dalam lubang yang telah diberi pupuk dan ditimbun dengan topsoil. Dapat dilihat penanaman yang salah, kemudian penanaman yang benar, yang baik bisa dilihat. Kemudian masuk ke bab 4, yaitu identifikasi pokok. A. Identifikasi pokok non-valuer atau abnormal pada fase vegetatif. Gejala pokok abnormal di lapangan dapat terjadi pada bagian vegetatif dan generatif tanaman. Pada bagian vegetatif, gejala dapat dilihat sebagai berikut: tumbuhan pelepah daun berputar, kemudian bercak orange, kemudian penyakit tajuk atau crown disease yang amat parah dengan helaian pelepah melengkung berputar ke bawah. Sebagian daun dan pucuk membusuk dan mengering. Kemudian anak daun pada pelepah sempit memanjang. Kemudian susunan anak daun sangat rapat seperti sirip ikan. Pelepah daun tegak, anak daun keriting, dan pelepah daun muda sangat pendek dibandingkan dengan pelepah normal. Bertunas atau bercabang, pokok kerdil atau kurus akibat hama atau penyakit, pokok raksasa tetapi tidak berbuah atau jagur. Kemudian B. Identifikasi pokok non-valuer atau abnormal pada fase generatif. Pada bagian generatif, gejalanya dapat terlihat sebagai berikut: buah pada tanaman mengalami aborsi dan atau membusuk. Dalam satu tandan keluar bunga jantan dan betina. Buah tersusun sangat rapat dan kecil-kecil. Pokok steril atau tidak berubah. Itu dia contoh penanaman pokok yang benar dan salah.
Bab kelima, pemeliharaan tanaman. Kelapa sawit memerlukan kondisi yang optimum untuk dapat tumbuh dan berproduksi tinggi yang berkelanjutan sesuai dengan yang diharapkan. Kondisi yang diharapkan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, tidak adanya atau sedikitnya persaingan dalam pengambilan unsur hara. Yang kedua, suhu dan kelembapan yang optimum. Yang ketiga, penyinaran yang optimum. Yang keempat, tekstur tanah yang baik atau cocok. Untuk mendapatkan kondisi tersebut perlu dilakukan pekerjaan konversasi tanah dan pengendalian gulma. Pengendalian gulma meliputi pekerjaan-pekerjaan berikut. Yang pertama, pengendalian lalang atau semprot lalang, wiping atau lalang, garuk piringan, penyemprotan piringan pasar pikul, dan tempat pengumpulan hasil atau TPH. Konversasi tanah. Tanah merupakan media penyimpanan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Lebih jauh, tanah dapat berfungsi sebagai media untuk berkembangnya akar. Kondisi tanah yang subur sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kelapa sawit yang berproduksi tinggi. Tujuannya mempertahankan kesuburan tanah baik secara fisik, kimia maupun biologi. Standarnya, sarana konversasi tanah dibuat sesuai dengan keadaan tanah, terutama topografi atau kemiringan lahan. Kemudian jenis-jenis sarana konservasi tanah, kacangan penutup tanah atau leguminous cover crop pada tanah rata, kacangan dan benteng teras atau contour bound, serta tapak kuda atau individual teras atau plafon pada tanah yang agak miring dan miring. Teras bersambung pada tanah miring dan sangat miring, tapak kuda pada tanah miring, dan penanaman Flemings SP pada tanah timbun. Kemudian alat yang digunakan sesuai dengan kebutuhan baik secara manual cangkul maupun mekanis atau alat berat bulldozer atau eksavator. Rotasi sesuai dengan kebutuhan umumnya pembuatan hanya dilakukan sekali dan dilanjutkan dengan pemeliharaan rutin setahun sekali. Termasuk dia pengendalian lalang. Lalang merupakan salah satu kompetitor bagi tanaman kelapa sawit. Agar kelapa sawit dapat berfungsi optimal, keberadaan lalang perlu dikendalikan. Tujuannya untuk menekan pertumbuhan lalang karena merupakan pesaing bagi tanaman kelapa sawit dalam pengambilan unsur hara dari dalam tanah dan dapat menurunkan produksi sebesar 25%. Standarnya kebun bebas dari lalang. Cara-caranya, tahap-tahap pekerja wiping lalang sebagai berikut. Kain katun yang berukuran 3 cm x 12 cm dibalutkan pada 3 jari tangan. Rumpun lalang dibersihkan dari sampah-sampah di sekitar pangkalnya dengan menggunakan arit kecil atau guris. Jari tangan yang telah dibalut dicelupkan ke dalam larutan herbisida lalu diperas sedikit agar tidak menetas. Penyapuan atau wiping dimulai dari batang bawah sampai ke ujung daun secara merata dan basah. Lalu dilakukan per helai daun lalang. Kemudian pembongkaran pertumbuhan pengganggu BTP. Tumbuhan berkayu yang tumbuh di sekitar tanaman kelapa sawit dapat menjadi pesaing dalam penyerap air, udara, dan sinar matahari. Tumbuhan berkayu juga merupakan gulma yang sudah diberantas dengan herbisida. Oleh karena itu, pembongkaran tumbuhan berkayu biasanya dilakukan secara manual. Tujuannya untuk mencegah tumbuhan berkayu menyaingi tanaman kelapa sawit dalam hal penyerapan air, udara, dan sinar matahari. Kemudian pembabatan pakisan di gawangan. Tujuannya menekan pertumbuhan pakisan di gawangan agar tanaman kelapa sawit mendapat cahaya matahari yang cukup, menciptakan lingkungan yang tidak terlalu lembab sehingga mengurangi serangan hama dan penyakit bagi pokok kelapa sawit. Bab ke-6, pemupukan. Tanah mempunyai kemampuan yang terbatas dalam menyediakan unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit dalam keadaan yang seimbang. Di samping itu, aktivitas produksi kelapa sawit akan menyebabkan hilangnya unsur hara karena terbawa oleh buah yang dipanen. Untuk menjaga supaya unsur hara dalam
dalam tanah tetap seimbang dan sesuai dengan kebutuhan tanaman perlu diadakan pemumpukan. Unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit. Berdasarkan jumlah yang diperlukan tanaman, unsur hara dibedakan menjadi unsur hara makro dan mikro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak. Apabila kurang, pertumbuhan tanaman dan produksi akan berkurang. Yang termasuk unsur hara mikro adalah N, P, K, Ca, dan Mg. Unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit. Apabila kurang sedikit saja, pertumbuhan tanaman akan terganggu, dan apabila kelebihan sedikit saja, tanaman akan keracunan. Unsur hara mikro antara lain adalah B, Cu, dan Zn. Gejala kekurangan unsur hara. Kelapa sawit yang mengalami defisiensi hara dapat menunjukkan gejala yang beragam. Berikut merupakan unsur hara yang diperlukan dan gejala yang ditemukan akibat kekurangan hara. Yang pertama, 1. Nitrogen. Daun menjadi kuning pucat dimulai dari daun termuda, baru daun pendek dan keras. Kemudian fosfor. Yang kedua, fosfor. Daun memendek dan anak daun keunguan. Daun rumputan di sekitar taman berungu memanjang. Batang dan tandan mengecil. Kemudian yang ketiga, kalium. Pada daun terdapat berwarna kuning atau tembus cahaya. Yang keempat, magnesium. Daun menguning merata dan pada daun yang tua dimulai dari ujung daun sampai ke pangkal anak daun. Gejala berat ditandai dengan jaringan yang mati ditemui dari pinggir daun sampai ke anak daun. Kemudian 5, boron. Ujung anak daun berbentuk pancing atau hook leaf. Kemudian terdapat daun mengeriting seperti tanda bahaya pada gardu listrik. Kemudian bagian ujung daun memendek. Kemudian D, pemumpukan. Tidak semua unsur hara tersedia di dalam tanah dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman sehingga perlu dilakukan pemumpukan. Berikut merupakan penjelasan tentang pemupukan pada kelapa sawit. Yang pertama, urea. Tujuannya untuk menambah unsur hara nitrogen ke dalam tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman. Kemudian meningkatkan produksi baik kuantitas maupun kualitas. Dosis yang digunakan TBM 1 banding 0,5 sampai 0,7 kg per pokok atau 2 kali rotasi. Kemudian TBM 2 banding 0,7 sampai dengan 0,85 kg per pokok 2 kali rotasi juga. Kemudian TBM 3 banding 0,9 sampai dengan 1,25 kg per pokok atau 2 kali rotasi. TM muda umur 3 sampai 5 tahun banding 0,9 sampai 1,75 kg per pokok 2 kali rotasi juga. TM remaja umur 6 sampai 15 tahun banding 1 sampai 3 kg per pokok 2 kali rotasi juga. TM tua umur kurang lebih dari 15 tahun banding 1,5 sampai 2,5 kg per pokok 2 kali rotasi juga. Baru kemudian fosfor. Tujuannya untuk menambah unsur hara fosfor ke dalam tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman, meningkatkan produksi baik kualitas maupun kuantitas. Dosisnya lubang tanam banding lubang tanamnya 0,25 sampai dengan 0,50 kg per pokok kali 1 rotasi. TBM 1 banding 0,75 sampai dengan 1,25 kg per pokok 2 kali rotasi. TBM 2 banding 0,5 sampai dengan 1 kg per pokok 2 kali rotasi juga. Kemudian kalium. Untuk menambah unsur hara kalium ke dalam tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman, meningkatkan produksi baik kuantitas maupun kualitas. Dosisnya TBM 1 banding 0,75 sampai 1,25 kg per pokok 2 kali rotasi juga. TBM 2 1 sampai 1,75 kg per pokok 2 kali rotasi juga. TBM 3 1,20 sampai 2,25 kg per pokok 2 kali rotasi juga. Magnesium. Untuk menambah unsur hara magnesium ke dalam tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman, meningkatkan produksi baik kualitas maupun kuantitas. Dosis yang diperlukan TBM 1 0,5 sampai 0,6 kg per pokok 2 kali rotasi. TBM 2 0,7 sampai 1 kg per pokok 2 kali rotasi. TBM 3 0,9 sampai 1,25 kg per pokok 2 kali rotasi juga. Boron. Untuk menambah unsur hara boron
ke dalam tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman, meningkatkan produksi baik kuantitas maupun kualitas. TBM 1 20 sampai 30 gram per pokok 1 kali rotasi jika ada gejala defisiensi. TBM 2 30 kg per pokok 1 kali rotasi. TBM 3 50 gram per pokok 1 kali rotasi juga. Bab 7 hama dan penyakit. Melakukan pengamatan dengan tujuan mengetahui secara dini adanya hama atau penyakit pada tanaman kelapa sawit, mengetahui perkembangan populasi hama dan penyakit dan tingkat serangannya, mengetahui jenis hama dan penyakit yang menyerang tanaman sebagai dasar penentu strategi pengendalian. Cara pengamatannya, global tilling dilakukan pada titik sensus dan pokok sensus secara bergantian tiap bulan. Hal yang diamati adalah ada atau tidak adanya tanda serangan hama penyakit pada pokok yang diamati. Perhitungan jumlah ulat dilakukan pada daun ke-17 atau ke-25 dari pokok yang diamati. Ada beberapa contoh hama. Yang pertama itu ulat api atau ulat kantong, kemudian ulat api, kemudian tikus, kemudian kumbang tanduk, kemudian Cordyceps, kemudian common sparrow, ya baiklah, masuk kita ke bab 8, perawatan parit. Tujuannya parit dapat mengalirkan kelebihan air dari blok atau kebun ke luar kebun dengan lancar. Cara membuat sistem drainase berjenjang berupa drainase lapangan atau fillet drains, drainase mengumpulkan collection drains, dan drainase pembuangan outlet drains. Drainase lapangan berupa parit buatan yang berfungsi menahan air yang ada dan mengalirkannya di permukaan tanah. Baiklah, masuk ke bab 9, panen atau potong buah. Panen atau potong buah untuk mendapatkan TBS dengan rendemen yang tinggi perlu pelaksanaan panen yang baik dan sesuai standar matang panen serta pelaksanaan transportasi yang baik atau tidak ada restan. Kandungan asam lemak yang rendah kurang lebih dari 3% akan didapatkan dengan melakukan panen sesuai dengan standar matang panen dan pengangkutan yang lancar secara setelah buah dipanen. Tujuannya pemotongan dan pengutipan TBS pada tingkat kematangan yang sesuai sehingga mendapatkan kandungan minyak yang diharapkan tanpa membuat kerusakan pada tanaman. Alat yang digunakan dodos atau egrek atau sesuai kondisi tanaman, kampak untuk memotong gagang panjang, angkong, dan gancu. Produktivitas hasil TBS. Produktivitas hasil panen TBS per hektar atau per tahun ditentukan oleh keaslian sumber genetik tanaman yang digunakan. Produktivitas hasil ditentukan oleh efektivitas tenaga kerja output potong buah per hari kerja atau pusingan potong buah, kematangan buah, los panen, dan jumlah tenaga potong buah yang tersedia. Baik, sekian dari hasil penjelasan materi yang diberikan oleh Bapak Wahyu. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.